Cek, 1, 2, tes. Yuk kita mulai. Oke, masih tetap di Pakaya kelas 9 semester 1 bab 1, masih kerajinan bahan keras ya. Dan nanti sekitar 8 pertemuan kayaknya, sekalian aja buat setengah tahun. Jadi kita lanjut ke pertemuan ke-6, proses produksi kerajinan rotan. Kemarin sudah membahas yang kayu, sudah membahas yang bambu, kita lanjut bahas produksi kerajinan yang rotan. Nah, oke, langsung aja masuk pertemuan 6, proses produksi kerajinan rotan. Nah, lanjut. Yang pertama, tujuan pembelajarannya dulu. Seperti biasa, kalian dapat menyebutkan bahan produksi kerajinan rotan dengan baik yang bahan. Kemudian, kalian dapat menyebutkan berbagai alat produksi pembuatan kerajinan rotan dengan baik. Ada bahan, ada alat. Terus, kalian dapat menyebutkan berbagai macam produknya. Udah tahu bahan, udah tahu alat, apa sih produknya? Nah, yang keempat dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan proses pembuatan kerajinan rotan dengan jelas ya, pembuatannya, kerajinannya. Oke, masuk yang pertama, kerajinan rotan. Apa sih kerajinan rotan? Seperti biasa, contoh gambarnya kayak gini, pelan-pelan. Nah, jadi suatu kerajinan yang dibuat dengan berbahan dasar rotan. Apa itu rotan? Kemarin sudah kita bahas karakteristiknya kayak gimana. Nah, yang di sini tak kasih info secara umumnya aja dulu. Secara umumnya. Masih dapat karakteristik, sekarang umumnya. Apa itu rotan? Rotan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Contohnya kayak di Indonesia, Amazon. Tahu yang dekat dengan garis khatulistiwa, yang beriklim tropis. Di sana akan ada banyak sekali tanaman akar-akaran liar yang bernama rotan. Banyak. Kemudian apa sih ini? Kayak jenis tanaman palem, tapi ini merambat, dapat tumbuh sampai panjangnya sekitar 100 meter atau lebih kali. Kemudian nanti itu bisa dipanen, bisa dipotong, kalian potong sesuai ukuran dan kalian jadikan kerajinan kayak di sini. Kulitnya dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat, sampai bisa dipakai jadi meja, jadi kursi juga bisa, jadi lemari pun bisa. Ada bagian dalamnya yang dibelah, kalau dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut fitrit atau petrik. Nah, kita kasih contohnya nanti. Nah, info umum lagi, penghasil rotan yang paling banyak di Indonesia ada di Pulau Sulawesi dan Kalimantan ya, karena di sana dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi di sana juga masih banyak hutan-hutan yang dapat ditumbuhi tanaman-tanaman rotan kayak gini. Oke, lanjut. Bahan produksi pembuatan kerajinan bahan rotan. Bahan apa saja? Rotan kupasan atau kulit luarnya tadi, atau bahasa Inggrisnya kita sebutnya peel, sebagai pengikat atau bahan anyaman kayak gini. Nah, bagian luarnya aja tipis jadinya. Kemudian ada rotan batang yang bisa langsung dipoles kayak gini bentuknya, mirip bambu, kayak mirip stick malah. Kemudian ada rotan isi yang biasa disebut fitrit atau petrik ya, bukan petrik steral yang di SpongeBob, petrik kayak gini. Kemudian ada minyak tanah atau belerang untuk pemasakan. Jadi di sini maksudnya pemasakan ini kayak si rotan ini akan dipanaskan, digoreng terlebih dahulu menggunakan minyak tanah pastinya, agar nanti mengurangi kadar air yang ada di sana. Jadi bisa lebih kering juga, biar nggak gampang kena jamur lah, biar lebih awet gitu. Kemudian belerang buat apa? Belerang juga sama untuk pemasakan, bisa digunakan untuk menguapkan. Nanti untuk menguapkan rotan biar warnanya lebih putih, lebih kelihatan bersih gitu. Kemudian ada pelituo, sama kayak bambu dan kayu, ada pelituo untuk menonjolkan keunikan dari bahan alam ini. Ada lagi cat warna ya, cat warna biasa aja, tapi di sini dipakai yang sempot ya, karena lebih nyaman untuk pakai yang sempot daripada pakai yang kuas. Karena kalau anyaman kan banyak lubang-lubangnya, kalau pakai sempot kan bisa menjangkau sampai ke dalam-dalamnya. Kalau pakai kuas butuh usaha yang lebih keras. Ya, kalian mau pakai yang mana itu
terserah kalian, kalian punyanya yang mana, terus kalian mampunya yang mana. Kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Kemudian alatnya, alat produksi pembuatan kerajinan bahan rotan. Apa aja? Ada gunting rotan. Gunting rotan itu penting. Kayak gini bentuknya. Jadi untuk memotong sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Ada palu yang pasti kalian tahu fungsinya. Alat pembengkok rotan. Nah, nanti rotannya biar bisa melengkung sesuai dengan keinginan. Kalian masukkan dari ujung yang sini nih, ujung yang sini. Nah, kalian masukkan gini, kemudian nanti dipanaskan. Setelah dipanaskan, dikeluarkan. Ya jangan terlalu lama memanaskannya, yang penting bisa melengkung. Kalau memanaskannya terlalu lama, nanti bisa hangus atau bahkan bisa rusak rotannya. Jadi berhati-hati. Kemudian ada bol, ya untuk melubangi bisa, atau mungkin untuk baut juga bisa. Ada amplas untuk menghaluskan serat-serat rotannya. Jadi biar karya yang kalian hasilkan lebih nyaman dilihat dan lebih nyaman untuk dipegang. Ada gergaji untuk memotong, sama kayak gunting rotan. Ada kompor. Nah, untuk memasak tadi, untuk melakukan pemasakan, untuk kalian melakukan penggorengan, atau untuk kalian melakukan kayak penguapan, itu bisa. Ada kuas cat. Untuk menghilangkan beberapa sabut-sabut, atau untuk ngecat juga bisa, menggunakan Twitter pun juga bisa, dan banyak lagi dan sebagainya. Ada lagi produk kerajinan rotan. Apa aja produknya? Contohnya kayak gini, ada yang berbagai macam keranjang atau mungkin tempatnya nasi dan lain-lain. Ada lagi tas yang tadi udah saya kasih contohnya di depan, tas rotan. Ada lagi yang kayak gini, ini campuran dengan bambu juga. Kalau bisa kalian lihat di situ ada bambu yang gede banget di situ. Kemudian ada miniatur. Ada keranjangnya juga, bisa digunakan sebagai wadah. Tempatnya minum bisa, tempatnya snack atau kue juga bisa. Ini contohnya. Kemudian proses membuatnya, proses pembuatan kerajinan rotan. Jadi yang saya kasih contoh di sini agak gede ya. Yang pertama pembuatan kerangka. Ini sebenarnya bisa kalian baca di buku paket halaman. Ini saya buka buku paket. Halaman 31, kalian bisa cek di sini. Jadi pembuatan kerangka ini dibutuhkan kalau kalian mau membuat kerajinan. Terutama kalau kalian mau menggunakan kerajinan yang ukurannya gede. Berupa kursi bisa, meja bisa, lemari atau dan lain-lain. Kalian membutuhkan kerangkanya dulu. Contoh pembuatannya kayak gini. Contoh gambar kerangkanya kayak gini. Kalian butuhkan ini. Kemudian setelah jadi kerangkanya, kalian menganyam. Nah, menganyam di sini ya untuk menganyam rotannya sesuai dengan bentuk kerangkanya, sehingga kalian bisa membuat kerajinan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Contoh membuat kursi. Nah, jadi udah membuat kerangkanya, kalian anyam rotannya di kerangka itu sehingga berbentuk kayak kursi. Setelah itu ada pengecatan. Nah, pengecatan yang dilakukan di sini adalah pengecatan awal, di mana kalian hanya melakukan pengecatan sebagai dasarnya saja, warna dasarnya aja. Kayak semacam contoh kayak kalian mau ngecat tembok, kalau kalian langsung ngecat warnanya aja, warna saja langsung gitu, warna hijau atau biru, nanti warnanya itu akan kelihatan kayak kurang optimal. Ada yang warna birunya lebih menonjol, ada yang kurang menonjol kayak agak transparan. Nah, ada baiknya kalau kalian melakukan pengecatan sebagai warna dasar. Kalau di rotan kalian kasih warna aja kayak warna kuning atau apa gitu sebagai dasarnya dulu. Setelah kalian kasih dasarnya, baru kalian lakukan proses finishing. Proses finishing di sini kalian bisa menghilangkan dulu sabut-sabutnya pakai amplas, pakai kuas, kemudian kalian cat lagi. Sehingga ada 2 kali cat di sini, warna dasar dan warna finishingnya. Kalian bisa menggunakan glitter, kalian bisa menggunakan varnish, atau kalian bisa menggunakan cat warna lain yang kalian inginkan. Nah, yes, sampai sini dulu. Kalian udah tahu bahan, udah tahu alat membuatnya gimana, udah tahu contoh produk yang dihasilkan dari kerajinan rotan apa saja, dan contoh pembuatan prosesnya kayak gimana. Nah, momen yang kalian tunggu-tunggu, yang sudah lama ya, udah 2 minggu nggak ada tugas. Nah, sekarang tugasnya ini agak gede, makanya dari kemarin saya tunda-tunda. Tugasnya nanti paling lambat
kalian kumpulkan minggu depan 1 hari sebelum jadwal prakarya kalian jam 9 malam. Jadi contoh, kalian jadwalnya hari Senin, ya kalian kumpulkan minggu depan tapi hari Minggunya jam 9 sebelum hari Senin, sebelum jadwal prakarya kalian. Kalau kalian hari Selasa, ya kumpulkan Senin sebelum hari Selasa itu jam 9 malam paling lambat. Tugasnya apa? Cari proses pembuatan kerajinan bahan alam, satu jenis kerajinan aja, selain yang ada di buku paket halaman 16 sampai 32, karena yang dari halaman 16 sampai 32 sudah saya gunakan semuanya di presentasi ini, di materi ini, di video-video yang lalu juga. Nah, contohnya kalian mau membuat apa nih, mau nyari apa, kalian mau nyari tas lautan, kalian cari aja, kalian cari di LKS barangkali ada cara membuat salah satu proses pembuatan kerajinan bahan alam, atau kalian mau nyari di internet cara membuat tas lautan gimana, atau membuat tempat alat tulis dari bambu gimana, atau membuat figura dari kayu. Pilih aja satu aja. Dari majalah bisa, dari koran pun juga bisa. Pilih yang kalian nyaman, yang kalian punya. Kemudian setelah ketemu, kalian gambar model kerajinan bahan alamnya di buku tulis. Kalau kalian mau membuat tas lautan, ya gambar tasnya bentuknya kayak gini, ada kalungnya gini, dikasih benik empluk, nah kayak gitu. Kalian gambar di buku tulis kalian. Setelah digambar, kalian tulis secara lengkap bahannya apa saja. Misal kalian mau membuat figura dari kayu, bahannya kayu, ya ada lemnya, ada paku juga, paku itu alat ya, ada cat, ya, gitu. Kemudian alat-alatnya pakai gergaji, pakai kuas, pakai palu, pakai paku, dan lain-lain, serta langkah-langkah untuk membuatnya. Jadi contoh, kayunya digergaji dulu sesuai dengan ukuran sekian. Kemudian kalian tempel menggunakan paku, menggunakan lem, menggunakan segala macam. Kemudian diamplas, kemudian dicat sehingga jadilah figura kayu. Tulis secara lengkap di buku tulis kalian, dan jangan lupa kasih tanda tangan di buku tulis kalian. Karena ini kayaknya mungkin bisa beda-beda atau mungkin bisa sama. Jadi kasih tanda tangan kalian sebagai bukti kalau itu adalah kerjaan kalian, bukan kerjaan orang tua, bukan kerjaan teman kalian, bukan kerjaan kopas dari teman dikirim ke WA, kemudian dikirim lagi teruskan ke saya, jadi tulisannya sama persis gitu ya. Kasih tanda tangan kalian biar kelihatan beda. Kirim ke chat pribadi WhatsApp saya berupa foto. Chat pribadi WhatsApp saya berupa foto. Ingat terakhir kapan? Minggu depan 1 hari sebelum jadwal prakarya kalian jam 9 malam. Nah, jangan lupa tulis nama dan kelas di buku tulis juga. Oke? Sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek juga link aku main game ada di bawah. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.